Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kali kita warahmatullahi ketemu wabarakatuh. lagi bareng teman-teman Ahad di hari Sabtu ya. Senang sekali bisa ketemuan. Hari ini kita ngomongin tentang VUCA dan bagaimana kita caranya ngeresponnya. Tadi udah di absen ya. Oke, kenalan dulu. Tadi udah dikenalin ya, CV-nya. Saya biasa ngajar, tapi juga banyak juga berkecimpung di dunia komunitas, terutama nemenin anak-anak muda untuk ngebuat bisnis model yang berjalan di masyarakat. Saya lebih senang membumikannya lewat model sosial ya. Jadi karena kita nyari profitnya, kemudian kita mencoba untuk ngedevelop banyak hal dengan kemampuan finansial kita sendiri. Artinya kita membawa kemandirian. Oke, hari ini saya diminta untuk ngomongin tentang VUCA dan bagaimana cara bersikapnya. Saya izin share-share ya, sharing ya, sharing screen. Oke, udah bisa kah? Saya bisa share ya. Oke. Oke, sebelum itu saya akan ini dulu ingin share dulu. Bisa keterima nggak layar saya? Sudah ada, Bisa. Pak. Oke, saya bukan promosi ya, tapi saya ini alamat Instagram saya. Saya suka dengan Instagram. Kenapa? Karena saya banyak nulis di sini. Jadi kalau ada hal-hal yang biasanya saya temuin gitu, saya langsung tulis. Di sini ada fitur baru di Instagram. Bisa kelihatan nggak fitur guides-nya? Bisa kelihatan ya, teman-teman? Bisa Ada, Pak. kelihatan. Nah, ini kalau teman-teman butuh apa yang kita bahas hari ini, saya nanti teman-teman bisa baca tentang agility, tentang gimana cara ngembangin kurikulum. Ini kayak Medium gitu, tapi versi Instagramnya. Kemudian people and culture, gimana caranya kita maintain tim selama bisnis kita, bagaimana caranya kita membuat program kerja di organisasi, mau di HIMA, mau di BEM, atau mau di bisnis kita lewat OKRs, Objective Key Results. Kemudian saya juga menulis tentang bisnis model, tapi belum banyak di sini, nanti saya akan tambahkan lagi tentang kreativitas, tentang komunitas saya di The Local Enablers, tentang Scrum, dan juga tentang tools-toolsnya. Nah, di sini kalau di DIP Lib, saya banyak nulis tentang tools ya. Hari ini kita akan belajar tentang VUCA. VUCA ini juga sebenarnya saya udah nulis di Agility, di guide saya di Agility, ngomongin tentang VUCA Prime dan juga VUCA. Jadi sebelum saya tayangin, saya ngomongin dulu VUCA. Jadi catatan-catatannya udah ada di sini semua, teman-teman bisa cek di sini, kemudian lihat bahannya. Apa sih VUCA? Nah, bisa dilihat di sini langsung. Jadi VUCA itu udah terminologi ya. Sebenarnya ini merek jual dari Universitas di Amerika Serikat ya. Bagaimana caranya mereka menawarkan proses untuk bertransformasi adaptif dalam perubahan zaman. Jadi biasanya terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Tapi si VUCA ini juga ada cara ngeresponnya ya, seperti volatility itu dijawab dengan strong vision ya. Kemudian uncertainty itu biasanya dijawab sama understanding. Kompleksitas dijawab sama clarity. Nah, ambiguity dijawab sama agility. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, si VUCA ini. Kenapa? Karena sekarang ini lagi banyak banget perubahan. Kalau kamu ngantor di sebuah tempat ya, di mana kamu misalnya bekerja di satu tempat yang udah established gitu, udah bagus, biasanya si tempat itu punya 5 generasi yang berbeda dalam satu tempat. Generasi X, Y, Z, alpha, beta tuh ada semuanya di situ. Dan inilah yang menyebabkan kita jadi terdisrupsi ya, karena bukan hanya tentang digital yang mendisrupsi kita, tapi juga tentang perubahan generasi. Karakter kita beda, sehingga di situ juga terjadi disruptif. Kemudian juga belum tentang kondisi pandemik yang memperparah kita untuk segera terlibat dalam disruptivitas. Nah, si disruptivitas ini selain karena digital, selain karena perbedaan karakter generasi, selain karena pandemik,
Ini juga banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu, biasanya kita jadi terjebak sama volatility, kemudian uncertain, complexity, dan ambiguity. Oleh karena itu, kita hari ini akan belajar tentang gimana caranya kita merespon si volatility ya dengan vision. Nah, biasanya si vision ini adalah bagaimana cara kita untuk mengclarify purpose kita. Balik lagi sama belajar bahwa kita hidup di dunia ini bukan semata-mata buat cari duit, tapi untuk mengclarify purpose kita. Nah, sebenarnya kita hidup tuh untuk purpose apa? Ini banyak sekali terjebak di ketika kita hidup untuk mencari uang misalnya, karena kebalik kalau dalam si era VUCA ini, atau dalam ajaran Islam juga kebalik ya, harusnya sebab akibatnya tuh jelas, bahwa ketika kita mencari manfaat, pasti nanti rezekinya juga bakal mengalir begitu ya. Jadi clarify purpose-nya. Jadi fokus on desire, outcomes, dan juga strategic, intent versus reactions. Nah, hari ini kita akan belajar dulu tentang gimana caranya kita menghadapi VUCA dengan agility ya. Tapi sebelumnya, ini yang menjadi penting juga nih. Di sini ada kata-kata bagus namanya outcomes. Nah, si outcomes ini banyak yang keliru. Karena kita diajarin oleh lembaga-lembaga pendidikan formal kebanyakan masih di output base. Padahal yang harus dilakukan itu adalah outcome base. Dan belum banyak juga yang paham apa bedanya outcome sama output. Terlebih kalau di era VUCA ini yang harus kita lakukan itu adalah outcomes. Maka saya senang banget ketika dipanggil sama teman-teman Ahad. Nah, inilah kegiatan-kegiatan kita untuk menyeimbangkan apa yang kita dapatkan di kampus, apa yang kita dapatkan di lembaga-lembaga formal, kita lengkapi juga di komunitas-komunitas. Karena kehadiran yang satu formal, yang satu informal, inilah yang menyebabkan kita punya outcome, capacity yang bagus gitu ya buat hidup kita, bahwa hidup kita tuh nggak cuma output, tapi juga outcomes. Outcomes itu mati gitu, bisa. Nah, dalam era VUCA ini juga banyak banget kejadian yang uncertain ya, ketidakpastian. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah merespon ketidakpastian ini dengan mengerti. Gitu. Nah, ini PR juga di antara kita. Kenapa? Karena yang sering banget kita ajari adalah ilmu-ilmu yang pasti gitu ya. Kemudian atau tidak pastinya tuh nggak belajar di kampus untuk menyimak. Makanya beberapa tools yang teman-teman bisa lihat nanti di guide saya di Instagram, itu ada di bagian DIP Labs, Dwi Indra Purnomo Labs, itu ngomongin banyak tentang design thinking. Nah, si design thinking ini adalah proses bagaimana kita mengerti, karena proses awalnya adalah observe. Jadi di proses observe ini biasanya kita harus belajar lebih banyak mengosongkan gelas, atau kita hadir dengan setengah gelas kosong atau setengah gelas penuh gitu. Sehingga kita tuh belajar bertanya dan menyimak gitu. Nah, kebiasaan ini juga nanti kalau teman-teman Ahad berminat, nanti kita bisa ketemuan rutin ya, karena belajar tools-toolsnya tuh banyak banget, sehingga kita punya keterampilan yang komprehensif gimana cara menyimak, bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya kita berdialog, terutama dalam bisnis, sehingga kita bisa mendapatkan purpose kita. Kalau profit udah pasti ya. Kemudian juga dialog before deciding. Nah, inilah sebenarnya ketika di kampus-kampus misalnya, itu kenapa saya jadi sangat tertarik untuk menekuni ini, karena ini jarang sekali diajarkan bagaimana kita berdialog sebelum memutuskan. Karena kita selalu diajarkan misalnya kebanyakan dengan memutuskan dengan data-data dan fakta, kemudian kita berasumsi bahwa kita yang paling benar. Padahal ada perspektif lain, ada konteks lain yang harus kita belajar. Setiap orang harus belajar substansi dengan konteksnya. Ketika kita hanya fokus pada substansi, tapi kehilangan konteksnya, maka kita akan tersesat. Nah, itulah sebenarnya yang kita belajar bagaimana caranya kita nggak cuma belajar substansi, tapi juga harus belajar dari berbagai perspektif melewati si konteksnya. Oleh karena itu, dalam VUCA ini ada namanya uncertainty, dijawab dengan understanding. Bertanya, menyimak. Oleh karena itu, banyak sekali sekarang bermunculan orang-orang yang ingin jadi facilitator. Bukan sebagai decision maker misalnya, tetapi facilitator. Karena kita tuh harus punya kemampuan untuk bertanya dan menyimak, mengajak dialog, netral, dan kemudian kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Berikutnya adalah complexity. Si complexity ini menarik juga, karena si VUCA ini udah pasti sangat berat gitu ya eranya. Kenapa? Karena kompleks banget. Kalau dulu sebelum era-era 4.0, bahkan sekarang kita udah masuk ke 5.0 ya, Society 5.0, sekarang jelas lebih kompleks. Oleh karena itu, teman-teman nggak lagi disarankan hanya untuk manut pada teori tertentu ya, karena kompleks banget.
tidak lagi merujuk pada keberhasilan pada masa lalu, karena di masa depan itu tidak bisa merujuk pada keberhasilan masa lalu, yang masa depan itu harus dieksperimen. Nah, challenge-nya adalah ketika kita diminta untuk bereksperimen, banyak lembaga formal tidak mengajarkan eksperimen misalnya, atau berani untuk bereksperimen karena merujuk pada teori-teori lama, padahal teori-teori depan adalah teori-teori yang perlu dieksperimentasi dengan hal-hal baru. Oleh karena itu, si complexity ini jawabannya namanya clarity. Makanya clarity ini kalau di The Local Enabler selalu kita memegang bahwa harus radical candor. Radical candor itu ngomong apa adanya, clearkan dulu apa yang harusnya. Makanya kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan seperti Scrum. Scrum method yang biasanya digunakan oleh teman-teman IT, kemudian kita modifikasi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi Socio Scrum kita namakan. Ya, kita coba modifikasi. Socio Scrum ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kita akan coba bikin backlog. Bikin backlog itu adalah serangkaian apa aja nih kira-kira yang akan kita perbuat sama masyarakat dan gimana caranya, dan kemudian kita menyampaikan sama teman-teman itu, sama tim, sampai clarity, sampai jelas banget. Si clarity ini adalah jawaban dari complexity, yaitu engage with others to make sense of what is likely occurring utilizing multiple perspective. Jadi, si clarity ini benar-benar kita ajarin gimana caranya kita understanding sama orang lain, kemudian ngubah perspektifnya. Sehingga kita bisa engage sama orang lain. Nah, ini nggak banyak dilakukan di masa lalu. Sehingga si clarity ini ngomonginnya tentang purpose, tentang people, tentang culture, tentang kejelasan proses komunikasi kita. Sebenarnya kita mau kemana? Kamu maunya apa? Gimana caranya? Clarity-nya menjadi sebuah substansi yang ingin kita capai, kita bisa dapat clarity-nya. Sehingga clarity ini jawaban dari complexity, yaitu engage with others to make sense what is likely occurring utilizing multiple perspective. Ini ya, jadi harus di bold ya, multiple perspective to frame a likely story. Nah, kemudian si VUCA ini masuk ke era ambigu ya, karena sekarang tuh banyak banget ambigu. Oleh karena itu banyak sekali kawan-kawan kita yang nggak paham tentang VUCA, terutama dari generasi yang nggak mau menerima tentang perubahan ini, banyak banget jadi ambigu karena dulu benar, sekarang tuh belum tentu benar. Oleh karena itu, kita harus punya kemampuan agility. Salah satu startup di The Local Enablers namanya Agility Transformation juga. Kita baru bikin namanya sebuah startup bernama Agility Transformation. Nah, si agility ini adalah rapidly prototype. Jadi secara cepat kita bikin purwarupa gitu untuk solusi-solusi yang memungkinkan dengan cara bereksperimentasi, reflect, mensintesa, mengiterasi. Oleh karena itu, kalau agility kita selalu pakai design thinking, mengiterasi, iterasi, bikin solusi, diterasi, kemudian kita cascade dan bagikan. Itu pembuka dari saya dulu sebelum kita masuk ke materi intinya. Kita buka tanya jawab dulu ya dari si pembuka ini. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, dan jawabannya yaitu si vision, understanding, clarity, dan juga agility. Sampai sini dulu kita bikin tanya jawab dulu ya, Rizky. Iya, Pak. Silakan. Boleh, Pak, kalau dari Bapak ingin ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Boleh. Ya, mungkin. Ya, boleh, mangga, Pak. Silakan. Pada Sobat Ahad mungkin boleh untuk pertanyaannya tentang VUCA yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dwi Purnomo. Kalau misalnya pun boleh langsung bertanya via di unmute suaranya atau juga boleh melalui kolom chat. Ya. Biar sebagian dulu ya. Silakan. Sambil kenalan juga boleh kan? Iya, boleh. Yuk Sobat Ahad, mungkin apakah ada pertanyaan khususnya mengenai VUCA yang sudah tadi dijelaskan? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi mungkin nanti teman-teman Sobat Ahad, karena tadi kan juga Pak Dwi ingin sharing-sharing secara langsung. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan ya di kolom komentar. Oke, silakan untuk Bapak Dwi, boleh lanjut Pak. Oke, kita mulai dengan aspek yang pertama ya, izin saya share lagi. Oke. Nah, jadi si VUCA ini memang menjadi penting untuk kita hadapi. Jadi VUCA and Agile Leadership. Gimana caranya kita sebelum kita punya bisnis yang bagus,
kita juga harus paham tentang si leadership kita. Jadi ada namanya agile leadership. Nah, ini adalah untuk merespon VUCA yang paling akhir tadi, ambiguity jadi agile. Nah, ini yang penting banget untuk kita miliki ya. Nanti kalau mau nanya langsung aja raise hand, terus kita bisa berhenti dulu ya. Ini adalah salah satu contoh di mana selama 10 tahun terakhir si The Local Enablers ini bertransformasi dari komunitas mirip-mirip Ahad ya, yang kemudian jadi sekolah pemberdaya. Jadi saya ingat ketika diundang Ahad ini, kalau dulu kita tuh bikin sharing session sama weekly meeting gitu, sama persis seperti ini. Tapi dulu kita dari musola ke musola. Dari cuma 5 orang, 10 orang per minggu di tahun 2009, saya ingat banget. Kemudian berkembang ke kios-kios teman-teman kita yang udah ngembangin bisnis, kemudian kita ke kantor kecamatan, kemudian kita punya rumah kolaborasi yang pertama. Nah, adalah salah satu proses di mana kita mencoba untuk being agile dan juga maju ya. Kemudian di tahun 2016 kita punya rumah kolaborasi yang pertama, kedua, kemudian makin besar, hingga sekarang di Jatinangor. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk datang ke Jatinangor, datang ke The Local Enablers, kita belajar banyak tools tentang VUCA, tentang adaptif, tentang business model, tentang business integrity, tentang visi sosial, tetapi dengan dijalankan dengan kemandirian. Ya. Besok juga kita dapat komunitas dari Bangka Belitung mau magang selama 10 hari, 13 orang, gimana caranya running community, tetapi basisnya dengan bisnis. Jadi kalau The Local Enablers ini bukan lembaga sosial, tetapi bervisi sosial, misalnya kayak gitu. Sehingga dia juga memang profit oriented. Kalau profit tentu harus profit, karena terdiri dari 3 ya, people, planet, profit. People tentang kemampuan manusianya, planet adalah tentang lingkungannya, profit adalah bagaimana caranya kita memonetisasi kemampuan kita mendatangkan modal. Nah, kemudian kita punya collaboration house, sekarang teman-teman bisa gabung juga di Instagramnya, banyak banget ilmu-ilmu dibagikan di sana. Sesi sharing kita udah selama COVID ini sampai ribuan ya, sesi sharing kita ribuan, karena memang penggeraknya juga banyak. Dan kita sudah launching sekolah pemberdaya online, udah punya online course tentang sekolah pemberdaya. Nah, balik lagi ke VUCA. Jadi ngomongin tentang VUCA ini memang nggak bisa dilewati, karena udah benar-benar beda antara perubahan tatanan dunia, era post-industrial, tata organisasi juga beda, aktivasi cara kerja juga beda. Kamu sekarang misalnya kalau kita bekerja, kita nggak usah duduk di sebuah tempat pekerjaan dan dikatakan bekerja kan. Karena kalau kita duduk dimanapun, kita tuh bukan bekerja di mana gitu, tapi bekerja untuk siapa. Nah, itulah menjadi pertanyaan buat kita. Kalau dulu kita adalah bekerja di mana, kita harus duduk di sana. Kalau kita tuh bekerja di mana aja, kerjanya untuk siapa. Jadi bekerja untuk siapa. Ini mengubah tatanan di era post-industrial. Oleh karena itu, sejak tahun 2013 kita ngembangin banyak peranan, karena seiring dengan perjalanannya kita nggak bisa lagi cuma bergulat di satu profesi seperti manajer, supervisor, pekerjaan rutin, dan lain-lain. Sekarang sebenarnya teman-teman lebih beruntung karena sekarang ini bisa melabeli dirinya dengan apapun, melabeli dirinya dengan bentuk apapun. Karena saya juga sering ngobrol sama kawan-kawan di akademik bahwa kita nggak bisa nih ngarahin seseorang itu untuk jadi tertentu saja, karena sekarang ini anak-anak tuh punya pilihan banyak, punya pilihan yang sangat banyak sehingga dia bisa berperan apa aja. Salah satu beberapa peranan yang memang bakal berkembang ke depan, seperti creative leaders, kalau kamu pengen jadi pemimpin tentunya harus kreatif, design thinkers, local enablers buat para pemberdaya, technopreneurs adalah pengusaha-pengusaha tapi basisnya basis teknologi yang berkearifan lokal yang mempunyai dampak bagi masyarakat. Nah, jadi memang ada perubahan antara sekarang tuh dulu tuh ke profesi, sekarang ke peranan oriented. Oleh karena itu ada satu hal yang harus kita punya, penting banget dalam era VUCA ini adalah agile. Agile is a set of value and principle. Jadi nilai-nilai dan prinsip dulu. Jadi sebelum kita ngomongin bisnis, kita harus ngerti dulu bahwa kita harus punya agility, harus punya a set of value and principles. Jadi banyak banget di agile ini hal-hal yang harus kita pelajari, bahwa kita harus
terdiri dari individu yang saling berinteraksi, bahwa kita harus melahirkan outcomes berupa working software, artinya harus bekerja, bukan tentang dokumentasi aja, tetapi pekerjaan kita mendapatkan manfaat yang banyak, kemudian kolaborasi dengan konsumen kita bahkan, dan merespon sama perubahan. Nah, ini sebenarnya si Agile ini. Jadi dalam VUCA ini salah satu manifestonya adalah Agile Manifesto, jadi doing it and help others to do it. Jadi kalau kita misalnya bikin bisnis, bukan untuk menjual barang, tetapi niatnya adalah untuk help others to do it. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang besar biasanya dia punya visi yang berbeda. Misalnya, ingin menjadi cellphone yang paling mudah digunakan, help others to do it. Atau misalnya, bukan lagi jadi perusahaan donat terkaya di dunia atau terbesar di dunia, enggak. Tapi menjadi perusahaan donat yang paling digemari keluarga. Itu sebenarnya si help to do it, untuk membuat keluarga lebih senang lagi, jadi kebahagiaannya. Nah, ketika perusahaan-perusahaan kita masih bergelut di menjadi perusahaan terbaik di dunia, itu adalah akibat. Sebelum kita menjadi yang terbaik, pastinya kita menjadi yang paling lekat, yang paling dekat dengan konsumennya, karena kita bisa membantunya. Maka dia akan menjadi nomor satu. Nah, perubahan-perubahan logika inilah menjadi sangat mendasar ketika kita pengen menjalani era VUCA. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan agar kita punya masa depan yang cerah setelah saat ini kita terlahir di era disruptif ya. Setiap aksi, cara berpikir, afektif, pengalaman masa lalu saat ini, tentunya kita harus punya masa depan dengan input kreatif. Yang salah satu melandasinya adalah ada si VUCA tadi, si Agile Manifesto, ketika kita harus mulai berlatih dengan kurikulum diri sendiri, ketika kita harus sudah mulai punya visi masa depan, punya pengalaman baru, punya teman-teman baru, punya imajinasi, punya keterampilan, pengetahuan baru, dan nilai-nilai dasar baru, serta inspirasi dan wawasan baru. Nah, berikutnya, apa aja sih sebenarnya yang jadi penting di ada perubahan. Ada banyak perubahan. Yang paling penting itu kemaslahatan, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah selalu bring purpose to life ya, bring purpose to society gitu, itu jadi penting. Bukan tentang uangnya, tapi tentang purpose-nya. Oleh karena itu mindset shift yang paling penting dalam organisasi, dalam sebuah organisasi yang bertransformasi adalah profit jadi purpose. Ini yang harus jadi penting buat jadi landasan berpikir kita, bukan sekedar profit tapi purpose. Yes, profit, tapi untuk apa? Ada itu ya. Kemudian dalam organisasi-organisasi juga banyak banget yang berubah dari hierarkis ke networks, dari hierarki ke networks, dari hierarki ke networks. Berikutnya dari yang dikontrol jadi empowering, dari planning jadi eksperimentasi, dari privacy ke transparency. Nah, sebenarnya yang sebelah kanan ini, purpose, networks, empowering, eksperimentasi, dan transparency ini udah dimiliki nih sama Ahad Movement. Ahad Movement sebagai komunitas ini udah punya purpose, punya network, punya kegiatan yang empowering, punya kegiatan yang eksperimentatif sama transparansi. Nah, sebenarnya modalnya semuanya udah punya. Nah, sekarang kenapa alasannya ketika kita punya banyak hambatan untuk mengkonversi semua ini menjadi people, planet, dan profit dalam bentuk model bisnisnya. Oleh karena itu, kita jalankan model bisnisnya. Kenapa? Karena seperti teman-teman di Ahad Movement ini, kita perlu apa yang kita lakukan itu menjadi bisnis. Kenapa? Karena agar bisa jadi amal jariah berkepanjangan gitu. People, planet, profit. Saya lewat dulu contoh-contohnya. Nah, biasanya teman-teman yang harus kita lakukan itu adalah tentang being agile, bukan jadi doing agile. Jadi jangan sampai kita tuh terjebak sama tools, sama proses atau praktek-prakteknya aja. Yang paling sulit itu, yang paling menantang itu adalah bagaimana caranya kita mengubah mindset-nya. Agile maturity itu paling dalam adalah tentang mindset-nya, tentang value-nya, tentang prinsipnya. Jadi kalau ngomongin agile sama teman-teman IT, kadang-kadang udah bosen. Padahal agile itu bukan tentang working software yang softwarenya jalan, bukan. Tapi ini adalah tentang bagaimana kita mentransformasikan diri kita untuk jadi punya agile mindset, value, sama principle. Jadi kalau teman-teman bukan dari bidang IT misalnya, yang saya nggak bisa nih pakai tools ini, nggak apa-apa. Yang penting tuh kita mindset sama value dan prinsipnya, prinsip dasarnya. Biarkan nanti tools, proses, dan praktisnya itu di-share sama teman-teman yang sudah kompeten di bidangnya. Jadi kita nggak ke ranah profesinya, gitu, tetapi bagaimana caranya kita mencapai si agile maturity atau prinsip, value, mindset ini menjadi penting untuk kita. Sampai sini dulu, ada yang mau tanya dulu? Silakan.
Ya, teman-teman. Sahabat Ahad, silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Boleh banget, silakan. Nggak ada nih. Jangan-jangan nggak ada orang nih. Mau Silakan. Perkenalkan dulu. Ya, mangga Teh Rahma. Oke, terima kasih Pak Dwi atas tadi pembukaannya. Luar biasa sih, enlightenment banget. Ini saya dari Ahad Movement sendiri ya Pak Dwi. Kayak apa ya, setelah tadi dijelaskan gitu jadi ngerasa lebih clear lagi apa yang telah kita lakukan sekarang. Cuman masalahnya memang di bagian profit tadi gitu. Di bagian profit tadi, gimana sih caranya membuat profit itu ada tapi tidak membuat nilai kita itu jadi kecil gitu. Jadi profit ini tuh beriringan dengan nilai kita gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, inilah kebanyakan di antara kita itu yang anti jualan. Sebenarnya dulu saya juga anti jualan, tapi ternyata dalam perjalanannya kita nggak bisa nih anti jualan, karena kita juga harus jaya dalam bidang ekonomi kan. Nggak mungkin kita tuh nggak jaya di bidang ekonomi, karena kedaulatan kita juga salah satunya di bidang ekonomi. Makanya tadi pembukaan Rizky sebagai moderator, itu saya menarik karena bagus ya, karena ya kita nggak bisa cuma belajar akidah, keislaman, tapi nggak diimplementasikan dalam kekuatan ekonomi kita harus punya. Oleh karena itu, memang ini yang mendasari kita bergerak untuk melatih kawan-kawan itu untuk melakukan monetisasi. Monetisasi itu adalah usaha mengkonversi apa yang kita miliki, baik sumber daya manusia, alam, gitu ya, man, machine, material, method, money, gitu ya. Kalau kamu punya ilmu, kamu monetize. Kalau kamu punya barang, jasa, kamu monetize, dapetin uangnya, tapi jangan lupa bahwa memonetisasi itu adalah tujuan untuk menghasilkan dampak manfaat bagi masyarakat. Jadi bukan untuk ngasih duit aja. Nah, yang harus kita lakukan adalah belajar perlahan-lahan. Kadang-kadang saya juga suka, artinya saya suka membanding-bandingkan antara misalnya anak-anak mahasiswa saya, coba kamu belajar deh. Coba kamu belajar monetisasi sama Lady Yakult. Kenal Lady Yakult nggak? Enggak. Nggak kenal Lady Yakult? Yakult Lady. Pada tahu nggak Yakult Lady? Tahu, Pak. Yang mana coba? Yang suka jual keliling-keliling pakai sepeda. Produknya Yakult. Apa keunggulan dari ikonik banget? Kenapa si Yakult Lady ini begitu bagus? Kenapa coba? Karena mereka punya kemampuan interaksi yang bagus dengan konsumen. Ibu rumah tangga, misalnya teman-teman yang bersekolah tinggi seperti yang dikumpulkan sekarang itu harusnya punya kemampuan lebih gitu daripada itu kemampuan monetisasinya. Karena ibu-ibu rumah tangga yang kemampuan ekonominya rendah saja bisa melakukan monetisasi, apalagi kawan-kawan kita yang terpelajar, yang punya basis ilmu yang lebih bagus gitu ya. Kalau saya belajar dari Lady Yakult, saya selalu nunggu Lady Yakult itu setiap Sabtu dia datang, halo Pak Dwi, apa kabar? Sehat ya? Gimana keluarga? Gitu. Pekerjaan lancar Pak? Gitu. Terus kemudian dia sampai monetize, sampai si produknya laku. Bahkan nggak cuma laku sekali, tetapi oke Pak, setiap Sabtu saya datang ya, boleh nggak? Bapak setiap Sabtu saya supply ya? Oke, 50.000 Pak. Oke, engagement. Nah, kemampuan-kemampuan kita ini yang gini challenging nih untuk diterapkan di anak-anak. Karena kemampuan berjualan inilah sebenarnya menjadi kemampuan untuk memonetisasi. Tapi caranya gimana nanti kita berlatih. Ada lewat online, lewat offline, lewat customer engagement, lewat marketing funnel atau flywheel, banyak tools-nya. Cuma kita tinggal berlatih perlahan-lahan. Nah, oleh karena itu, seimbangkan saja tadi pertanyaannya. Antara biar kita nggak terlalu profit-oriented, maka yang harus diseimbangkan dalam bisnis model justru adalah people, planet, dan profit. Jadi contohnya kayak gini. Saya yakin Ahad Movement ini adalah bertujuan untuk mengempower kawan-kawan kita kan. Betul kan? Tetapi ketika kita bertujuan untuk memandirikan kawan-kawan kita, tapi lembaganya juga nggak mandiri, ini juga jadi pertanyaan. Karena ketika kita pengen memandirikan beneficiaries kita atau pemangku kepentingan kita yang menjadi penerima manfaat,
Oleh karena itu, dia perlu juga berlatih secara lembaga untuk menghasilkan profit. Tapi nggak akan tiba-tiba. Pelan-pelan. Misalnya dalam 4 tahun, saya ingin lembaga ini menjadi mandiri. Maka pelan-pelan berlatih. Maka kita pakai business model. Revenue stream-nya dari mana nih? Oke, kita dari donatur ya. Oke, tahun pertama dari donatur ya. Oke. Tahun kedua, setengah dari donatur, setengah dari sponsorship ya. Oke. Sekarang, tahun ketiga. Oke ya, setengah dari donatur, setengah dari jualan kita ya. Nanti tahun keempat, oke, akhirnya 100% dari jualan. Nah, itu si pengembangan kapasitasnya memang nggak bisa tiba-tiba langsung kita jadi 100% mandirinya, tetapi karena kemandirian itu, yang paling susah itu ada di prinsip value and mindset. Nah, di bawah ini, di gambar yang saya bawa itu. Karena terkait sama orang, karena kita harus ngelatih seperti si Yakult Lady itu. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba berani manggil konsumennya, halo Pak Dwi, apa kabar? Gitu. Itu tuh nggak mungkin sekental sekarang gitu. Pasti dia ada berprosesnya. Begitu juga dengan kemampuan kita untuk memandirikan. Sehingga nanti kita bisa balancing antara people, profit, and planet. Oke. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Rahma tadi atas pertanyaannya. Ya, mungkin di sini, kayaknya mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Kalau ada, kalau enggak kita terusin. Terusin dulu. Oke. Ya, siapin pertanyaannya ya. Saya seru kalau dipancing pertanyaan kita bisa jadi mantap. Lebih kontekstual sama permasalahan yang teman-teman hadapi. Kan kalau di sini kan saya ngajarinya substansi. Tapi kalau tadi kayak pertanyaan itu dia jadi kontekstual. Nah, itu yang penting dalam diskusi kita ini adalah membangun si konteksnya ketika kita menyampaikan si substansinya. Oke ya, kita terusin ya, Kang Rizky. Siap, lanjut Pak. Oke, nah ini contoh-contohnya teman-teman. Ya, mirip-mirip Ahad Movement ya. Saya pengen banget menginspirasi bahwa kita lah sebenarnya orang-orang yang punya kewajiban untuk memandirikan lingkungan kita. Tapi sebelum kita memandirikan, kita juga harus sambil paralel berlatih, kita juga menuju bahwa kita punya dampak bagi sekeliling. Bahwa setiap orang harus punya rencana untuk memberikan dampak kemaslahatan bagi sekelilingnya. Oleh karena itu, ada prinsip-prinsip agile leadership. Ada 9 yang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, action. Action speak louder than words. Nggak cuma ngomong, tapi juga beraksi sungguh-sungguh. Yang kedua, lewat kegiatan-kegiatan kita kayak Ahad Movement inilah kegiatan-kegiatan improve quality of thinking. Nah, saya suka banget quality of thinking ini karena saya tinggal di Bandung, saya banyak banget ketemu sama komunitas-komunitas yang luar biasa yang wah keren. Apalagi sekarang zamannya pandemik, di mana kita bisa banyak webinar sehingga kita bisa banyak mencuri ilmu dari orang-orang yang membaca dengan perspektif lain. Yang ketiga, effective feedbacks. Ini yang sering kali jadi kendala kalau buat saya. Effective feedbacks karena ini harus dibangun feedback culture. Feedback culture ini menjadi menarik sekali ketika kita punya feedback culture. Karena kadang-kadang orang malas atau takut beriin feedback. Padahal feedback culture ini menjadi penting untuk kemajuan kita dan organisasi. Empat adalah bukan tentang profit, tapi require meaning and purpose. Makanya kalau dalam perjalanan project selalu ada pertanyaan, pertanyaannya kayak, sebenarnya kita mau kemana sih? Emang kita mau ngapain sih? Nah, itu tuh harus dijawab sungguh-sungguh. Karena kalau kita nggak punya purpose, apalagi nggak terinternalisasi sama tim kita, maka lama-lama dia akan bubar karena dia nggak nemuin purpose-nya bareng sampai kita. Yang kelima, emotion. Foundation to enhance creativity dan innovation. Ini juga challenging banget. Apalagi sekarang kita ngobrolin sama anak-anak muda yang beda generasi, yang emosinya itu beda sama yang lain. Yang keenam, leadership lives everywhere, artinya nggak cuma di pimpinannya aja, tetapi gimana caranya si leadership ini bisa nempel di diri kita. Yang ketujuh, membagi kekuasaannya. Yang kedelapan, kolaboratif. Yang kesembilan, ide itu bisa muncul dari mana aja. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah,
Ini yang harus kita latih dalam si era VUCA ini, ketika action speaks louder than words. Nanti saya akan buka pertanyaan satu persatu ya. Action, kita nggak bisa nunggu perubahan, tapi kita harus being the change. Being the change, ketika kita punya cita-cita merubah, kadang-kadang banyak banget yang mengungkapkan bahwa, Pak, nggak bisa berubah, orang pada nggak mau ngikut, gitu, pada males, Pak, cuma saya sendiri nih, kalau nggak sama teman, ya namanya juga being the change, namanya juga menginisiasi perubahan. Jadi pasti yang pertama tantangannya adalah kamu pasti sendirian gitu. Jadi itu mah udah pasti. Jadi jangan sampai kalau kita pengen jadi berubah kemudian tiba-tiba banyak pengikutnya. Ini juga ada teorinya. Nanti teman-teman kalau buka Google, kalau masih buka laptop, sambil buka laptopnya cari namanya teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi. Karena kalau kita bikin perubahan, ya pasti kita inovatornya kan. Baru nanti early adopters-nya. Baru nanti majority-nya baru dia ikut. Nah, jadi nggak bisa tiba-tiba being the change itu tiba-tiba jreng berubah, nggak bisa. Oleh karena itu, buat teman-teman yang pengen jadi agent of change, kalau kamu punya tantangan, ditanya, aduh saya capek banget Pak, kenapa ya? Karena orang-orang pada nggak ngikutin. Ya iya, memang kayak gitu. Memang nature agent of change itu nggak, pada awalnya nggak ada yang nemenin gitu. Kan itulah status kita untuk jadi agent of change. Yang kedua, lead by example. Nah, si lead by example ini penting banget karena kita contohin aja dulu, contohin. Kalau nggak ada yang ngikutin dulu, ya contohin aja dulu. Yang ketiga, actively engage in their own development. Artinya kita juga harus terlibat dalam development kita secara langsung. Yang keempat lah menginspirasi orang-orang, inspire people dengan hal-hal baru, dengan kebaruan, dengan gagasan, sehingga kita juga belajar untuk menguasai substansi baru yang juga dikaitkan dengan konteks yang baru. Substansi baru, konteks baru, kamu bisa menginspirasi orang banyak. Yang kelima, action rather than words. Banyak berbicara, tetapi banyak menyimak, dan ini banyak dilakukan orang-orang sukses ya, ketika mereka lebih banyak menyimak ketimbang omong doang gitu. Berikutnya yang keenam adalah humble and empathetic. Nah ini juga berlatihnya challenging, karena kalau humble, saya udah pasti teman-teman Ahad humble, tapi empathetic nih, agak challenging. Kenapa empathetic ini? Karena kalau misalnya empathetic ini biasanya kita latih pakai design thinking pada periode pertama itu, observe. Karena kita tuh berusaha untuk menjadi orang lain, melihat sudut pandang orang lain. Bedanya empati sama simpatetik adalah kamu tuh mengubah sudut pandang sama orang lain, tapi kamu juga segera melakukannya. Ini tuh agak challenging banget, karena apalagi generasi sekarang yang screen generations, dia tuh terbatasi dengan layar. Contohnya kayak gini. Saya tanya sama kawan-kawan di ekosistem saya, kamu udah ajak teman kamu belum? Udah Pak, gimana caranya? Caranya itu dengan, udah di-share kok Pak di grup-grup. Nah itu karena definisi kalian itu, ngundang itu grup. Tapi kalau empatetik itu nggak bisa kayak gitu. Kamu datengin orangnya, pegang tangannya, genggam, ajak sungguh-sungguh gitu. Itu namanya empatetik. Nggak cuma, udah di-share, loh hasilnya mana? Udah di-share kok Pak, kenapa nggak ya? Karena kamu tahu kurang dalam. Humble and empathetic. Yang ketujuh adalah compassionate. Compassion, kindness, and care. Ini dilatih juga, karena ini perlu latihan. Dan memang biasanya pendidikan terutama tuh, pendidikan yang paling bagus itu sebenarnya di keluarga ya. Jadi kalau kamu jadi orang yang humble, yang empathetic, yang compassion, yang kindness, yang care, biasanya keluarganya itu mengajarkan ini. Tapi kalau misalnya kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung karena keluarga kita nggak mengajarkan humble, empathetic, compassion, oleh karena itu kita harus berakselerasi. Dan ini memang menjadi challenge buat kita karena pendidikan keluarga kita skip banget di Indonesia ini, sehingga kita melahirkan orang-orang yang sangat beragam. Sehingga ketika kita ngajarin etika itu hanya terbatas di mata kuliah Pancasila, agama, kewarganegaraan gitu. Kemudian mereka mendapatkan nilai A tapi nggak kelihatan. Dia tuh kindness, care, humble, dan empathetic. Jadi cuma dapat output, dapat nilai A, tapi nggak kelihatan dalam kesehariannya. Oleh karena itu, untuk melatih itu sepanjang hayat kita harus tetap belajar humble, belajar empathetic, belajar compassion, dan kindness, dan care. Dan ini dilakukan dalam kehidupan keseharian, terutama kalau kamu punya startup. Ya. Ini dilatih, itu jadi belajar lagi. Yang ke-8 adalah work on themselves first before working on others. Nah, ini jadi penting banget. Jadi kita kerjain dulu gitu.
jangan minta orang lain dulu. Oke, untuk yang satu ini dulu, kita buka sesi tanya-jawab. Ada nggak kira-kira yang punya permasalahan serupa, bagaimana membuat sebuah inovasi sebagai agent of change ketika orang terlalu banyak berbicara, misalnya, tanpa ada aksi nyatanya. Saya buka sesi pertanyaan dulu untuk 1 dari 9 Agile Manifesto. Silakan. Ya, silakan Sobat Ahad. Boleh kalau ada pertanyaan. Halo Pak Dwi. Ya, halo, silakan. Ya, mau tanya, di sini kan kita, kalau misalnya Pak Dwi kan punya tim ya di Local Enablers. Ya. Nah, itu walaupun beda generasi, tapi bisa merangkul mereka bagaimana kalau misalnya, kan kalau misalnya teman-teman yang masih pada muda atau baru lulus kan mereka masih punya banyak temen nih buat bikin community atau buat bikin startup segala macam. Tapi kalau gimana kalau misalnya yang emang usia kita tuh udah usia dewasa gitu, maksudnya udah selama ini tuh bekerja, tapi pingin membuat hal yang sama seperti itu, tapi sedangkan teman-teman tuh udah nggak ada gitu. Yang seumuran kita tuh udah ya fokusnya bukan lagi untuk bikin inovasi baru, tapi lebih ke keluarga. Sedangkan kita pingin seperti itu, tapi nggak ada agak sulit ya bikin komunitasnya gitu atau bikin satu tim, karena untuk merangkul yang umurnya di bawah pun mereka takutnya nggak sevisi atau sama kita gitu. Itu gimana Pak? Ya. Sepakat. Ini juga sempat saya alami ya beberapa tahun lalu. Saya coba flashback dulu ke belakang tentang gimana caranya ngembangin si Enablers ini. Teman-teman coba lihat ini di ujung di sini. Udah banyak teman, udah punya cash flow, udah punya banyak platform, network, tapi jangan lupa dilihat tanggalnya nih. 2020, 2019, 2018, 17 sampai 2009. Oleh karena itu prosesnya panjang banget, 10 sampai 11 tahun dengan konsistensi. Nah, yang saya sarankan teman-teman, ketika kita punya mimpi, jangan lupa dibagi dengan sumber daya. Yang pertama waktu, ya. Yang pertama waktu, yang kedua networks. Jadi misalnya kalau kita pengen punya visi ini, kamu bagi waktunya, bagi networks-nya. Nah, si networks ini adalah untuk mempercepat sebenarnya. Kalau waktu itu untuk biar kita nggak cepat capek. Nah, yang sering kali kita lakukan adalah kita menutup bagian ini, kemudian pengen seperti ini di masa waktu yang dekat. Nah, itulah kita belajar gimana caranya pakai OKR. Nanti kalau ada kesempatan Ahad Movement, kita belajar OKR. Tapi harus seharian nih, kayaknya harus sekitar 5 jam gitu kita ketemuan. Kalau bisa offline ya. Kalau bisa offline terbatas dengan protokol kesehatan, nanti kita ajarin, kemudian nanti teman-teman Ahad silahkan di-share sebanyak-banyaknya sama teman-teman lain. Gimana caranya membreakdown mimpi dengan dengan apa namanya OKR. Saya kasih contoh ya, saya akan share lagi ini. Saya coba share jawabannya. Di sini sebentar. Mana sih tadi? Nah, caranya yang tadi pertanyaannya adalah dengan ini. Sebentar. Saya izin share lagi ya. Nah. Ini di Instagram saya punya cara-caranya. Ini di guides. Nanti kamu baca yang OKR. Si OKR ini tentang Measure What Matters. Jadi Measure What Matters itu sebuah buku bagus dari John Doerr. Dia ngomongin gimana caranya kita bisa mengeliminir hambatan-hambatan tadi seperti keluarga, nggak ada teman, apa dan lain-lain, dengan membagi waktu ya, yaitu dengan caranya konsisten mengejar goals. Mengejar goals itu biasanya kayak gini ya caranya. Jadi kayak
Kalau kamu pengen punya mimpi, makanya definition of success-nya, walaupun usianya berapapun, dewasa, tetapi kita harus punya tahapan. Tahapan pertama, 2, 3, dan 4. Sehingga ini menjadi penting. Yang satu adalah ngebangunnya, yang kedua adalah ngebangun orangnya. Memang yang paling challenging itu ngebangun orangnya. Karena kita ketemu orang itu, belum tentu dia itu bisa storming bareng, bisa berantakan bareng gitu, bisa jadi journey, bisa jadi timnya. Salah satu tips sebenarnya adalah ketika kita bikin sebuah pergerakan, kadang-kadang kita punya prinsip bahwa teman baik itu adalah teman kerja yang baik juga. Padahal nggak kayak gitu kenyataannya. Teman kerja yang baik itu belum tentu jadi teman baik juga. Nah, kadang-kadang startup ini nggak melakukan, atau teman-teman kalau mau melakukan pergerakan-pergerakan itu, kadang-kadang kita cari teman-teman baiknya dulu. Teman baik secara pertemanan, bisa jadi kayak gitu, tetapi pada kenyataannya banyak teman baik yang bukan juga teman kerja yang baik. Karena kadang-kadang kita bisa berteman sama dia, tapi kita nggak bisa bekerja sama dia. Itu harus dipahami realitanya. Oleh karena itu, kita cari teman-teman yang bisa bekerja bareng untuk mewujudkan visi kita. Bukan dari lingkaran teman-teman kita, teman-teman bermain ya. Artinya kita harus sudah mulai memisahkan, memang lingkaran pertemanan kita itu semakin kecil, semakin dewasa. Tetapi lingkaran pekerjaan kita itu bisa semakin membesar sebenarnya. Karena definisinya itu adalah ketika kita punya teman yang circle-nya makin kecil, semakin dewasa, iya, tapi nggak gitu prinsipnya dengan teman kerja atau network. Semakin kita dewasa, teman kerja kita makin banyak. Tapi kenapa kita menjadi sulit? Karena kita selama ini belajar bahwa teman kerja adalah teman baik. Pada kenyataannya nggak gitu. Karena, dan kalau berdasarkan sudut pandang saya ya, kalau saya jadi teman kerja yang baik dan juga teman yang baik itu agak sulit. Karena jadi nggak profesional jatuhnya. Jadi kayak, karena kamu teman baik saya, kerjaannya juga jadi, ya karena kamu teman baik, jadi saya ya udah kerja kamu. Nah, baiknya adalah kita punya lingkaran-lingkaran baru, yaitu networking, nama juga networking, jejaring kerja. Jadi teman kerja, bukan teman baik. Nah, mungkin yang jadi kendala tadi dari pertanyaannya adalah kita menganggap bahwa kita punya teman baik yang agak susah, ya memang bukan tempatnya di situ. Maka yang harus kita lakukan tuh berkenalan dengan teman-teman baru seperti Yakult Lady, ketemu dengan konsumen-konsumen barunya setiap hari, bahkan dia. Maka kalau dalam OKR ini kita belajar gimana caranya kita ketemu sama teman-teman baru setiap hari, ketemu orang baru tiap hari, ketemu orang yang benar-benar dari circle yang berbeda dengan perspektif berbeda sama sekali. Oleh karena itu namanya networking. Maka networking itu makin membesar. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa sedikit tercerahkan ya, bahwa mungkin yang terjadi karena kita mencarinya dari lingkaran pertemanan kita. Tetapi buatlah networking, namanya network, jejaring kerja, not best friend. Best friend pasti makin kecil, tapi networking, teman kerja yang baik akan semakin banyak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, oke. Terima kasih, nanti ke Instagramnya. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih tadi dengan Teh Ajeng ya. Untuk Sobat Ahad, mungkin ingin mengingatkan ketika bertanya, boleh ya sambil disebutkan terlebih dahulu nama dan juga asal ini ya tadi ya, lagi domisili di mana. Jadi nanti biar kita juga tahu nih, Sobat-Sobat Ahad lainnya. Oke, Pak Dwi, ini di kolom chat ada pertanyaan, Pak, dari Rezatin. Halo Pak Dwi, saya izin tanya. Dalam suatu proyek bersama tim, saya sudah mencoba seperti poin nomor 6, yaitu humble and empathetic. Namun terdapat salah satu rekan dari tim saya yang terkadang tidak setuju dengan cara saya. Rekan saya terpaku dengan pendapat dia saja. Bagaimana menghadapi yang seperti ini, Pak? Terima kasih. Oke, banyak yang kayak gitu ya. Memang kita tuh nggak setiap orang langsung bisa setuju sama kita. Nah, teman-teman bisa lihat background saya nggak ini? Background saya kelihatan nggak sih? Kelihatan, ini. Pak. Ya. Nah, ini background ini selalu saya pakai setiap hari, 15 menit. 15 menit sehari sama tim saya ketemu pakai ini. Jadi tanya, what should we keep doing? Apa yang harus kita mulai lakukan? Apa yang harus kita stop? Apa yang kita les? Nah, itu namanya... Kita bandingin dulu. Yang nggak usah kayaknya, langsung aja. Nah, ini namanya Starfish Model. Si Starfish Model ini adalah untuk memperkuat tim kita dengan mencoba untuk clarity. Jadi kita tuh selalu clear, clarity. Si clarity ini menjadi penting sehingga nanti teman-teman kita tuh nggak bisa tiba-tiba langsung setuju dengan apa yang kita lakukan, tetapi dia juga
diberikan ruang untuk menyimak, kita juga memberikan ruang untuk menyimak. Sebenarnya misalnya stop doing-nya apa ya? Stop doing, kamu nggak nyimak sama saya. Ada juga misalnya cara-cara lain kalau misalnya kita pengen mengkritik orang lain dengan clarity. Salah satunya dengan secretly. Secretly itu kita bikin pesan tersembunyi dari tim kita tapi nggak ada yang tahu. Kemudian kita tanya misalnya, Rizky, kamu judes gitu. Ditulis tapi nggak ada. Nah, itu tuh itu bisa juga. Yang paling penting adalah pesan kita tuh tersampaikan secara clear. Tapi kita juga memang harus membangun bahwa budaya kita tuh semakin baik, tapi tidak tiba-tiba baik ya, tidak tiba-tiba baik, tapi semakin baik gitu. Nah, si semakin baik ini diolah dengan cara-cara seperti itu. Jadi memang yang harus kita ukur itu adalah pertanyaannya, apakah budaya kerja kita semakin baik? Walaupun tim kita masih ada yang kayak gitu. Itu nggak bisa dieliminir ya, karena memang selalu ada. Tetapi apakah ada perubahan nggak dari si individu tersebut dalam 1, 2, 3 bulan? Nah, inilah yang harus kita evaluasi, apakah tim kita memiliki perkembangan yang lebih baik atau enggak.